Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan 6B. Terimalah salam dari Ibu Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, sebelum kalian belajar, Ibu harap berdoa masing-masing dahulu ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu tidak mengadakan Zoom kali ini karena Ibu ada tugas di kementerian ya, di Kementerian Agama. Kita lanjut dengan pembelajaran di halaman 87 ya. Kelanjutan dari materi tentang perumpamaan tentang rumah yang terbakar ya. Ibu harap kalian bisa memahami ya. Perumpamaan ini, rumah yang terbakar itu diibaratkan roda kehidupan ini kalau kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan terjerembab ke dalam penderitaan ya. Jadi guru kita Sang Buddha menemukan jalan keluar bagaimana cara mengatasi penderitaan ini ya, untuk mencapai kebebasan. Di halaman 87 ya, ada pengayaan mengisahkan ayah yang bijaksana. Ini diceritakan sepasang suami istri yang memiliki anak bernama Rick. Berarti ini terjadi di dunia bagian barat ya. Dia memiliki anak yang tidak dapat berbicara, yaitu tunarungu ya, dan tidak berjalan, lumpuh. Dia menerima keadaan putranya yang sudah tidak dapat berbicara dan berjalan ya, sepertinya lengkap, tapi orang tua ini tidak pesimis ya, tidak terpuruk menerima kenyataan bahwa anaknya tidak normal ya. Mereka terus mencari jalan ya agar dapat belajar, dapat tumbuh ya. Jadi mereka berusaha berdaya upaya sekuat tenaga menerima keadaan anak ini, tapi tidak terpuruk. Jadi mencari jalan keluarnya bagaimana ya, agar anak ini tumbuh dengan normal seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian saat Rick berusia 10 tahun, orang tuanya memberikan sebuah alat komputer. Mungkin komputer itu tidak secanggih seperti komputer sekarang ya. Dibelikan komputer, lalu Rick ini dengan semangatnya dia juga berusaha dengan pelan-pelan ya untuk dapat maju seperti anak-anak yang lainnya ya. Huruf demi huruf diajarkan. Nah, kata yang pertama adalah hai, lalu yang kedua mam itu ibu ya, lalu yang ketiga hai dad, ayah. Betapa bahagianya ya. Bayangkan tadi yang didiagnosa atau yang sudah dikatakan kata dokter ini tidak dapat berbicara, tidak dapat berjalan. Ketika orang tuanya ini mempunyai inisiatif diberikan komputer, anak itu mengucapkan kata-kata yang pertamanya, yaitu hi mom dan hi dad ya. Pelan-pelan Rick mengikuti segala aktivitas yang dilakukan anak-anak, walaupun di kursi roda ya. Walaupun di kursi roda pergerakannya terbatas, tapi merupakan suatu kemajuan yang besar sekali. Ketika ia berusia 13 tahun, dia masuk ke sekolah umum, sekolah normal ya. Bukan sekolah yang luar biasa. Kalau sekolah SLB itu sekolah anak-anak yang mempunyai kekurangan fisik ya. Kemudian dari situ dibantu dengan alat-alat bantuan, entah misalnya alat peraga apa ya. Orang tuanya berusaha agar anak ini
bisa mengikuti sekolah umum. Akhirnya apa? Rick mampu menyandang gelar sarjana, bayangkan ya, di bidang pendidikan. Nah, jadi bisa kita menginspirasi kita ya, bahwa seseorang yang tidak sempurna ya, belajar dari ketidaksempurnaan itu untuk bisa mengatasi, bisa lebih maju ya, bisa berdaya guna untuk orang lain dan diri sendiri, bisa bermanfaat. Terus apa? Kalau kita memiliki kekurangan, kita pasti memiliki kelebihan ya, bisa memiliki kelebihan. Jadi tidak usah pesimis, tidak usah seperti putus asa ya. Jangan putus asa, untuk segala sesuatu harus berusaha, pasti ada jalan keluarnya ya. Jadi kekurangan fisik kita bukan suatu alasan untuk menjadi lebih maju ya. Kalian harus bisa dapat inspirasi dari cerita di atas. Kalian baca dulu, pahami, 2-3 kali baca, pahami, lalu kerjakan ya di halaman 88. Inspirasi yang kalian dapatkan dari kisah Rick ini bersama orang tuanya ya. Kemudian tugas selanjutnya adalah dibaca rangkumannya dibaca ya, dari kisah rumah yang terbakar ya. Lalu tugas teka-teki silangnya ini, mengasah otak juga dikerjakan. Dan evaluasi disalin ya, dipindahkan ke buku tulis karena takutnya tidak cukup ya. Jawabannya dikerjakan, nanti kalian kirim ke ibu ya. Ini sudah dapat 3 nilai ya untuk pelajaran terakhir dari bab 3 ini ya. Kerjakan. Terima kasih ya. Sotihontu, Namo Buddhaya.